Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arikis Putra dengan NIM 240601181200035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik skripsi yang akan saya ambil, yaitu mengenai pemodelan topik, di mana judul yang akan saya bawa yaitu pemodelan topik ekspedisi JNE pada data Twitter menggunakan metode Latent Dirichlet Allocation atau LDA. Latar belakang kenapa saya mengambil topik skripsi ini yaitu dikarenakan pada zaman sekarang perkembangan e-commerce sendiri sangat pesat di Indonesia, sehingga penggunaan jasa pengiriman juga semakin bertambah. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman dan logistik di Indonesia itu ada Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau biasa dikenal dengan JNE. Dengan terus bertambahnya jumlah pengguna jasa pengiriman, tidak heran untuk saat ini banyak sekali perusahaan jasa pengiriman baru bermunculan di Indonesia. Karena mudahnya masyarakat memberikan pendapat melalui media Twitter, membuat data terus bertambah dengan kecepatan luar biasa. Karena data yang terus bertambah, mencoba memahami arti dari data tersebut secara manual atau konvensional itu sangat sulit. Menurut Waal dan kawan-kawannya, opsi umum untuk memahami arti sebuah data yaitu dengan melakukan pencarian kata kunci. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan pemodelan topik pada data Twitter mengenai JNE untuk mengetahui topik permasalahan apa yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat di Twitter. Melalui proses ekstraksi dan analisis pendapat dari tweet atau opini masyarakat di Twitter mengenai JNE akan membantu pihak perusahaan memahami informasi yang ada, sehingga membantu mereka mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah yang ada. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi LDA dalam pemodelan topik untuk mengetahui topik apa yang dibicarakan mengenai JNE pada data Twitter. Yang kedua, ada bagaimana hasil pemodelan topik mengenai JNE pada Twitter menggunakan model LDA. Lalu, data yang akan digunakan pada penelitian skripsi kali ini yaitu data Twitter, di mana kita melakukan crawling data Twitter menggunakan Twitter API. Lalu setelah data sudah didapatkan, data mentah tersebut dari Twitter yang mengandung data Twitter di mana yang memiliki topik di JNE seperti itu. Lalu ketika data mentah sudah didapatkan, dilakukan data preprocessing, di mana ada beberapa tahap melakukan data preprocessing yang akan dilakukan. Di sini ada 6. Yang pertama adalah data cleaning untuk menghilangkan simbol dan tanda baca yang tidak digunakan. Lalu ada scaffolding, di mana kita menyamakan sebuah kata menjadi huruf kecil semua. Lalu di sini ada tokenizing, yaitu membagi kalimat menjadi token-token per kata. Selanjutnya ada langkah stopword removal. Di sini digunakan untuk menghilangkan kata yang sering muncul pada sebuah dokumen tetapi tidak memiliki arti yang penting. Selanjutnya ada stemming. Di stemming ini kita akan menghilangkan imbuhan dari sebuah kata sehingga menjadi kata dasar. Dan langkah terakhir ada normalisasi kata. Pada normalisasi kata ini contohnya ketika ada pengguna Twitter yang menuliskan banget dengan kata BGT, itu akan dinormalisasikan menjadi kata banget sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya metode penelitian. Di sini yang saya gunakan adalah Latent Dirichlet Allocation, di mana LDA ini dikategorikan sebagai pendekatan pembelajaran tanpa pengawasan, termasuk dalam unsupervised learning,
karena pendekatan itu secara otomatis mengkategorikan dokumen yang tidak berlabel ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kesamaan distribusi probabilitas. Selanjutnya di sini ada hitungan manualnya. Bisa kita lihat di gambar ini merupakan model dari LDA sendiri. Yang pertama, M itu merupakan banyaknya dokumen, selanjutnya N itu jumlah kata dalam dokumen, lalu alfa itu distribusi topik per dokumen. Ketika nilai alfa semakin rendah, berarti di sini dalam sebuah dokumen topiknya itu distribusinya kecil, tidak bercampur dengan topik yang lainnya. Lalu selanjutnya ini ada beta, itu distribusi kata per topik. Semakin rendah sebuah topik terdiri dari kata-kata yang spesifik. Semakin rendah bedanya, sebuah topik terdiri dari kata-kata yang spesifik. Lalu ada theta, yaitu topik distribusi untuk dokumen M. Lalu ada P, distribusi kata untuk topik K. Z, topik untuk kata ke N dari suatu dokumen. Dan W, kata spesifik. Ini merupakan rumus perhitungan manual dari LDA, di mana ini untuk menghitung probabilitas kemunculan dokumen. Bisa kita lihat di sini ada 4 bagian. Bagian pertama dan bagian ketiga di sini berguna untuk menemukan topik dalam suatu dokumen. Lalu di bagian kedua dan keempat di sini berguna untuk menemukan kata dari dokumen. Bagian pertama dan kedua merupakan Dirichlet distribusi, dan ketiga dan keempat di sini merupakan multinomial distribusi. Rumus ini digunakan untuk menghitung probabilitas topik pada suatu dokumen dan probabilitas kata pada topik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.